Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum anak soleh dan solehah? Insyaallah teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi sama Kak Roni. Kali ini kakak ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan suatu kisah mengenai pasukan gajah. Ya, pasukan gajah tersebut sering disebut dengan pasukan Abraha. Nah, dulu pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Habasyah. Nah, penduduk Habasyah kebanyakan beragama Nasrani. Beragama apa? Nasrani. Nah, kerajaan Habasyah ini terletak di Afrika. Wilayah kekuasaan kerajaan Habasyah sangatlah luas hingga sampai ke negeri Yaman. Nah, di Yaman tersebut ada seorang raja Habasyah yang mengangkat seseorang yang bernama Abraha. Nah, dulu orang-orang Yaman selalu melaksanakan haji ke Mekah, ke kota Mekah. Di sana ada Ka'bah. Nah, namun Abraha ingin mereka berhaji di San'a atau ya di San'a. Di mana tuh San'a? San'a itu berada di Yaman dan merupakan ibu kota Yaman. Nah, karena Gubernur Abraha ini ingin melihat penduduk Yaman berhajinya ke San'a, dia pun membuat sebuah gereja yang besar sekali. Nah, gereja tersebut dihiasi dengan emas dan perak. Nah, karena mendengar Gubernur Abraha ingin penduduk Yaman berhajinya ke San'a, ada penduduk Mekah yang marah sehingga dia mengotori gereja yang dibuat sama Abraha. Nah, gara-gara perbuatannya tersebut, Abraha pun marah dan mengumpulkan pasukannya yang besar untuk apa? Untuk menyerang Ka'bah yang berada di Mekah. Nah, pasukannya ini terdiri dari orang, kuda, serta gajah-gajah yang besar. Nah, oleh sebab itu pasukan ini disebut pasukan gajah. Nah, kisah ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Mekah, pasukan Abraha beristirahat di suatu tempat atau di suatu daerah yang bernama Muhammas. Nah, di tempat ini Abraha berbuat kezoliman. Apa bentuk kezolimannya? Dia mengambil harta penduduk Muhammas. Dia merampas harta-harta penduduk Muhammas, termasuk 200 ekor unta milik dari kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Nah, dia ambil itu unta-untanya Abdul Muthalib. Akan tetapi kakeknya Rasulullah mendengar bahwasannya pasukan Abraha ingin menuju ke Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, oleh karena itu Abdul Muthalib pun tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukan Abraha yang sangatlah besar. Akan tetapi Abdul Muthalib pun ke sana, ke kemahnya Abraha. Nah, apa yang dikatakan Abdul Muthalib? Nah, Abdul Muthalib pergi menemui Gubernur Abraha untuk apa? Untuk meminta kembali 200 ekor unta yang sudah dirampas dari
kakeknya Rasulullah. Nah, apa yang dikatakan kakeknya Rasulullah? Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah kamu rampas. Nah, itu yang dikatakan oleh kakeknya Rasulullah. Nah, Gubernur Abraha pun menjawab, mengapa kau lebih mengkhawatirkan 200 untamu, padahal kami pasukan kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kakeknya Rasulullah pun menjawab, unta yang kamu rampas itu adalah milikku, sedangkan Ka'bah yang kalian menghancurkan adalah milik Allah. Jadi Allah yang menjaganya. Raja Abraha pun diam, akan tapi dia geram. Nah, setelah itu kakeknya Rasulullah pun kembali ke Mekah dan mengajak penduduknya untuk apa? Untuk bersembunyi atau berlindung ke bukit. Dan kakek Rasulullah pun mengatakan ke penduduk Mekah bahwasanya akan datang suatu pasukan yang besar dengan bala tentaranya yang banyak datang untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, pergilah penduduk Mekah ini untuk berlindung ke bukit. Nah, setelah itu kakeknya Rasulullah pun berdoa, ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu, itu maksudnya Ka'bah. Nah, setelah itu datanglah tentara-tentara gajah, tentaranya pasukannya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi sebelum sampai ke Ka'bah, ternyata Allah Al-Malik yang Maha Raja, Maha segala-gala Raja, yang merajai segala apa yang ada di bumi, di langit dan di alam semesta, datang dengan pasukan, yaitu yang pasukan burung yang dikirim sama Allah, yaitu burung apa? Burung ababil. Nah, burung ababil itu membawa batu-batu kerikil yang berasal dari neraka dan dilemparkan semua batu itu ke pasukannya Abraha, sehingga pasukan Abraha pun tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Setelah itu pasukan Abraha balik ke Yaman. Akan tetapi cuma sedikit dari pasukan Abraha yang bisa balik ke Yaman karena kebanyakan pasukannya Abraha mati semua karena dilempar batu dari neraka yang dibawa sama burung ababil. Nah, karena itu apa faedah atau yang kita bisa ambil dari kisah ini, teman-teman? Yang pertama, bahwasanya kita meyakini bahwasanya raja yang sebenarnya itu adalah Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Malik yang maha merajai apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Nah, yang kedua, kita tidak boleh menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, kita juga tidak boleh sombong seperti yang dilakukan sama Raja Abraha, itu sama Gubernur Abraha, karena sifat sombong bisa menjerumuskan kita kepada apa? Kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sombong, nggak ada ya teman, orang-orang mau berteman sama kita kalau kita sombong ya teman-teman. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup cerita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.